Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror. Kekalahan yang dialami Liverpool dari Manchester United menyisakan banyak catatan penting, terutama soal lini pertahanan yang gagal meredam agresivitas lawan. Pelatih Arne Slot pun secara terbuka mengungkapkan alasan dibalik kesulitan timnya menghadapi permainan cepat dan kreatif yang dipimpin oleh Bruno Fernandes. Menurut Slot, masalah utama bukan hanya pada individu pemain belakang, tetapi lebih kepada koordinasi tim secara keseluruhan. Ia menilai Liverpool terlalu sering kehilangan bentuk saat transisi dari menyerang ke bertahan. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Manchester United, yang mampu bergerak cepat memanfaatkan ruang kosong, terutama melalui pergerakan cerdas Bruno Fernandes di lini tengah. Selain itu, Slot juga menyoroti kurangnya tekanan di area vital. Ia menyebut bahwa pemain Liverpool memberi terlalu banyak waktu dan ruang bagi Fernandes untuk mengatur tempo permainan. Akibatnya, aliran bola Manchester United menjadi lebih hidup dan sulit diputus, yang pada akhirnya berujung pada peluang-peluang berbahaya. Di sisi lain, Slot mengakui bahwa intensitas permainan Manchester United memang berada di level tinggi. Kombinasi kecepatan serangan balik dan akurasi umpan membuat lini pertahanan Liverpool terus berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Situasi ini diperparah dengan beberapa kesalahan kecil yang berujung fatal. Meski begitu, Slot menegaskan bahwa kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting. Ia berkomitmen untuk memperbaiki struktur pertahanan dan meningkatkan kedisiplinan pemain agar kejadian serupa tidak terulang di pertandingan berikutnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Inggris. Legenda hidup Sir Alex Ferguson dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit jelang laga panas antara Manchester United menghadapi Liverpool. Situasi ini langsung mengguncang banyak pihak, termasuk mantan anak asuhnya, Michael Carrick. Carrick, yang pernah merasakan langsung kepemimpinan Ferguson di ruang ganti setan merah, disebut sangat terkejut dan khawatir saat mendengar kabar tersebut. Baginya, Ferguson bukan hanya sosok pelatih, tetapi juga figur ayah yang membentuk karakter dan mental para pemain Manchester United selama bertahun-tahun. Di tengah atmosfer pertandingan besar yang seharusnya penuh tensi dan rivalitas, kabar ini justru menghadirkan suasana haru. Banyak pemain, staf, hingga fans kedua tim mengirimkan doa terbaik untuk kesembuhan Ferguson, sosok yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah sepak bola Inggris. Laga antara Manchester United dan Liverpool pun terasa berbeda. Bukan hanya soal persaingan di atas lapangan, tetapi juga tentang harapan dan dukungan untuk salah satu tokoh terbesar yang pernah dimiliki sepak bola dunia. Keberhasilan Manchester United mengamankan tiket ke Liga Champions menjadi salah satu cerita paling menarik di penghujung musim. Di balik kebangkitan tersebut, nama Michael Carrick mencuat sebagai sosok sentral yang mampu mengubah arah tim dalam waktu relatif singkat. Datang di tengah situasi yang kurang stabil, Carrick menunjukkan pendekatan taktis yang lebih sederhana namun efektif. Ia berhasil menghidupkan kembali peran pemain kunci seperti Bruno Fernandes di lini tengah, serta menjaga keseimbangan permainan antara lini belakang dan depan. Hasilnya, performa setan merah perlahan meningkat, hingga akhirnya mampu bersaing dan mengunci posisi 4 besar. Keberhasilan ini tentu memunculkan pertanyaan besar. Apakah Carrick layak diangkat sebagai manajer permanen? Secara statistik dan dampak instan, jawabannya tampak mengarah ke ya. Ia tidak hanya memahami DNA klub, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan para pemain dan supporter. Selain itu, gaya kepemimpinannya yang tenang memberi stabilitas yang selama ini sempat hilang. Namun, keputusan tersebut tetap membutuhkan pertimbangan matang dari manajemen. Mengelola klub sebesar Manchester United dalam jangka panjang bukan hanya soal hasil jangka pendek, tetapi juga konsistensi, visi transfer, serta kemampuan menghadapi tekanan di level tertinggi.
Meski begitu, satu hal yang pasti, Carrick telah membuktikan dirinya bukan sekedar solusi sementara. Jika diberi kepercayaan penuh, bukan tidak mungkin ia bisa membawa Manchester United kembali ke puncak kejayaan Eropa. Di bawah langit kelabu Goodison Park, tak ada yang menyangka bahwa 13 menit akan mengubah arah perburuan gelar. Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi, membawa misi wajib menang demi menjaga asa juara. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sebuah petaka singkat yang mengguncang segalanya. Awalnya, laga tampak berjalan sesuai rencana. City menguasai bola, mendikte tempo, dan terlihat nyaman. Tapi sepak bola tak pernah sekadar soal dominasi. Dalam rentang 13 menit yang brutal, lini belakang City runtuh. Satu gol bersarang, lalu kedua, dan tak lama kemudian yang ketiga. Stadion bergemuruh dan Everton menjelma mimpi buruk bagi tim tamu. Kebobolan pertama mulai meruntuhkan kepercayaan diri. Gol kedua memicu kepanikan. Dan saat gol ketiga datang, semuanya terasa tak terkendali. City yang biasanya solid tampak kehilangan arah. Koordinasi buyar, komunikasi terputus, dan kesalahan demi kesalahan bermunculan. Di sisi lain, kabar dari Goodison Park menjadi angin segar bagi Arsenal. Dalam perburuan gelar yang begitu ketat, hasil ini seperti hadiah tak terduga. Ketika City tersandung, Arsenal justru semakin dekat dengan trofi yang telah lama mereka dambakan. Peluit akhir berbunyi, tapi dampaknya jauh melampaui 90 menit pertandingan. Bagi City, ini bukan sekadar imbang semata. Ini adalah pukulan telak bagi ambisi mereka. Sementara bagi Arsenal, ini bisa menjadi momen penentu, titik balik menuju kejayaan. Sepak bola selalu punya cerita dramatis. Dan di Goodison Park malam itu, 13 menit cukup untuk mengubah segalanya. Kekecewaan jelas terpancar dari wajah David Moyes setelah timnya, Everton, gagal mengamankan kemenangan saat menghadapi Manchester City. Dalam laga yang berlangsung sengit, Everton sebenarnya tampil penuh determinasi dan sempat menguasai jalannya pertandingan. Sejak menit awal, Everton bermain dengan intensitas tinggi. Tekanan demi tekanan dilancarkan ke lini pertahanan City, membuat tim tamu beberapa kali kesulitan mengembangkan permainan. Peluang demi peluang berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Moyes pun tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia menilai timnya telah melakukan hampir segalanya dengan benar, mulai dari organisasi permainan, disiplin bertahan, hingga keberanian menyerang. Namun, satu hal yang menjadi pembeda adalah efektivitas di depan gawang. Di sisi lain, Manchester City menunjukkan mental juara mereka. Meski berada di bawah tekanan, mereka mampu memanfaatkan celah kecil yang ada. Kualitas individu pemain City kembali menjadi faktor penentu, membuat Everton harus puas dengan hasil yang jauh dari harapan. Kami seharusnya bisa menang, ungkap Moyes dengan nada kecewa. Baginya, ini bukan sekedar kehilangan poin, tetapi juga kehilangan momentum penting dalam upaya memperbaiki posisi di klasemen. Hasil ini menjadi pelajaran berharga bagi Everton. Jika ingin bersaing di level tertinggi, mereka harus lebih tajam dan klinis dalam memanfaatkan peluang. Sementara bagi Manchester City, 1 poin atau kemenangan ini semakin mempertegas konsistensi mereka dalam perburuan gelar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten olahraga terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus dukung tim favoritmu.